Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. طيب نواصل في شرح كتاب التوحيد للشيخ أبو علي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المتوفى سنة 600 بعد 1000 من الهجرة النبوية. Pada bab yang ke-33, qala rahimahullahu babu ma jaa fi qaulillahi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab firman Allah atau penjelasan keterangan berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian beriman. Nah, sudah selesai kita jelaskan beberapa masail yang penting dipahami berkenaan dengan tawakal. Dan saya harap yang mengikuti bisa merojah kembali ya, pembahasan seputar tawakal, karena masail di dalamnya ini perkara yang sangat penting. Dan kita sudah sebutkan bahwa tawakal itu adalah ibadah qalbiyah. Tawakal itu ibadah qalbiyah, dan tidak seperti ibadah qalbiyah yang lain, tawakal itu tidak terbagi-bagi. Tawakal itu tidak bisa dibagi-bagi. Berbeda dengan cinta, ya, cinta itu beberapa jenis, dan seorang bisa cinta kepada beberapa perkara dalam waktu yang bersamaan. Sebagaimana juga takut, dia bisa takut pada beberapa hal yang bersamaan yang semuanya diizinkan oleh syariat, walaupun tingkat takutnya tentunya berbeda-beda. Tapi tawakal tidak. Ya. Tawakal adalah penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tempat bersandar itu cuma satu. Tidak ada tempat bersandar itu 2 atau 3 di waktu yang sama. Karena itulah kalau seorang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka dia berarti tidak bertawakal kepada selain Allah. Dan siapa yang bertawakal kepada selain Allah Ta'ala, maka berarti dia sedang tidak bertawakal kepada Allah. Siapa yang bertawakal kepada selain Allah Ta'ala, maka dia sedang tidak bertawakal kepada Allah. Nggak bisa berkumpul dalam satu waktu seorang bertawakal kepada Allah sekaligus kepada selain Allah. Sebagaimana seorang cinta kepada Allah, dia cinta kepada anaknya, kepada orang tuanya, itu bisa. Ya, dia takut kepada Allah, takut kepada pemerintah misalnya, ya. Ini hal yang memungkinkan, bisa. Tapi tawakal nggak bisa seperti itu. Dan ini menunjukkan keagungan tawakal dan kebesaran tawakal. Kehebatan tawakal dan besarnya, tingginya kedudukan tawakal. Karena itulah pahala bagi tawakal yang sempurna adalah pahala yang tertinggi, yaitu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena itulah diantara ucapan yang mungkar, ya, termasuk ucapan yang mungkar adalah ucapan tawakkaltu 'alallahi summa 'alaik. Tawakkaltu 'alallahi summa 'alaik. Nah, akan datang nanti insyaallah taala pada penjelasan diantara bentuk himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika seorang mengucapkan masya Allahu wa syi'ta, itu hukumnya haram. Tidak boleh seorang mengatakan masya Allah waw itu fungsinya untuk menggabungkan dua hal yang setara, dua hal yang sama dalam satu hukum. Ya, mutlaqul jama' yakni menggabungkan dua hal dalam satu hukum yang sama. Ketika dikatakan ja'a Muhammad wa Zaid, berarti Muhammad dan Zaid terkena satu hukum yang sama, yaitu maji, sama-sama datang. Maka tidak boleh seorang mengatakan masya Allah wa syi'ta. Tidak, apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki. Karena menggabungkan Allah dengan manusia pada sifat masyiah. Tapi kalau dia mengatakan masya Allahu summa syi'ta, apa yang Allah kehendaki, kemudian apa yang engkau kehendaki, maka ini boleh. Ya. Kenapa? Karena kata summa itu menunjukkan tertib.
apa namanya, urutan, ya, urutan. Apa yang Allah kehendaki, kemudian apa yang engkau kehendaki, kemudian apa yang engkau kehendaki. Nah, jadi dibolehkan dengan kata summa, tapi tidak boleh pakai wow. Wow tidak boleh, tapi summa boleh. Summa dibolehkan. Jelas ya? Baik. Uh, sementara tawakal itu nggak boleh. Tidak boleh tawakal dengan waw dan tidak boleh juga pakai summa. Tidak boleh seorang mengatakan tawakal tu alallahi wa alaik. Hukumnya haram, kesyirikan. Juga tidak boleh mengatakan tawakal tu alallahi summa alaik. Saya bertawakal kepada Allah kemudian kepada kamu. Ini juga hukumnya haram. Kalau yang lain boleh pakai summa, tapi kalau tawakal nggak boleh. Kenapa? Karena seperti yang kita katakan tadi. Tawakal tu Allah, saya bertawakal kepada Allah. Kemudian kepada kamu. Ketika berpindah kepada tawakal kepada kamu, maka saya menghilangkan tawakal dari Allah Ta'ala. Karena tawakal tidak bisa dibagi. Tawakal tidak bisa dibagi. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz al-Syekh Hafizahullah Ta'ala ya, dalam beberapa kitab beliau dalam syarah-syarah tauhid. Nah, bahwa tawakal, hatta mengatakan tawakal tu Allah summa alaik, itu juga tidak dibolehkan. Baik. Sekarang kita lanjutkan membacakan dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah rahimahullah taala di sini. Kata beliau, kita sudah jelaskan ayat yang beliau sebutkan dalam bab ini. Kata beliau rahimahullah taala wa qaulihi taala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah, kata innama yufidul hasr, menunjukkan pembatasan, yakni tidak ada orang beriman kecuali. Yang dimaksud dengan alif al-mu'minun, alif lam di sini adalah alif lam lil kamaliyah, yang menunjukkan kesempurnaan iman, yakni tidak ada orang mukmin yang sempurna imannya kecuali ini. Siapa mereka yang sempurna imannya? Yaitu mereka yang jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hati mereka. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah, maka ayat tersebut menambah keimanan mereka. Ya, menambah keimanan mereka, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Iya. Ini adalah sifat mukmin yang sempurna. Karena itulah orang yang ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala tidak bergetar hatinya, dan jika dibacakan ayat Allah tidak bertambah imannya, apakah berarti dia tidak beriman? Jawabannya tetap beriman, cuman imannya tidak sempurna. Karena sifat yang disebutkan dalam ayat ini adalah sifat mukmin yang sempurna, bukan standar. Atau apa namanya? Iya, bahwa orang-orang yang sempurna imannya adalah yang seperti ini. Berarti kalau ada yang tidak seperti ini, dia tetap beriman, cuman imannya tidak sempurna. Gitu ya. Baik. Sisi pendalilan ayat ini, hubungan ayat ini dengan judul bab adalah pada kalimat wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Korelasi atau hubungan antara ayat ini dengan judul bab dari dua sisi. Sisi yang pertama, dijadikannya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai prasyarat iman yang sempurna. Sebagai prasyarat iman yang sempurna. Ketika disebutkan ciri-ciri orang yang beriman, Allah sebutkan 3 ciri. Yang pertama, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sifat yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ciri yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka dijadikannya tawakal kepada Allah sebagai prasyarat keimanan menunjukkan bahwa tawakal kepada Allah adalah ibadah. Sisi yang kedua adalah pada kalimat wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini sudah berulang beberapa kali ya. Ala rabbihim ini takdim mahaqquhu ta'khir yufidul hasar. Yufidu al-hasar. Mengedepankan sesuatu yang asalnya di belakang itu melahirkan makna pengkhususan. Dalam bahasa Arab,
jar majrur, ya, jar majrur itu selalu di belakang. Kapan dia ada di depan, berarti dia bukan berada pada posisinya. Ketika dikatakan Muhammadun fiddari, Muhammad dalam rumah, itu asalnya. Tapi kalau dikatakan fiddari Muhammadun, ini tertukar posisinya. Bukan begitu asal kalimatnya. Asal kalimatnya Muhammadun fiddari. Ya, maka kalau anggaplah kita ambil potongan ayat ini wa ala rabbihim yatawakkalun, kita susun menjadi bahasa Arab yang susunan yang normal, maka asal kalimatnya adalah wa yatawakkaluna ala rabbihim. Wa yatawakkaluna ala rabbihim. Ala rabbihim di belakang. Namun dia dikedepankan wa ala rabbihim yatawakkalun menunjukkan pembatasan. Yufidu al-hasr. Ilmu. Hakhu ta'khir yufidu al-hasr. Mengedepankan sesuatu yang tempatnya di belakang, secara struktur kalimat dia di belakang, maka tujuannya adalah kekhususan. Jadi di antara dakwah Al-Qur'anul Karim, yakni hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Lahir mana pengkhususan? Hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Dan pengkhususan ibadah itulah tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah, bahkan dia merupakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang ketiga, kalau kita hitung ayat dalam judul bab, qaulihi ta'ala ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai orang-orang, wahai nabi, hasbukallah, cukuplah bagi kamu Allah, dan ya hasbukallahu, yakni Allah Subhanahu, dan juga orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Ya. Allah Subhanahu wa taala atau cukup bagi kamu Allah, yakni Allah yang memberikan kecukupan kepada kamu dan juga memberikan kecukupan kepada orang-orang beriman yang mengikutimu. Maka kalimat man di sini, ya, man di sini kalau dalam bahasa Arab dia ma'tuf kepada kaf. Ya, ma'tuf kepada kaf, maf'ulun bihi. Ya, mudhafun ilaih. Nah, hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Taib, sahih ya, maf'ulun bihi. Nah, kaf, maf'ulun bihi. Nah. Ya, cukuplah Allah dan orang-orang beriman yang memberikan, Allah dan orang-orang beriman yang mencukupi kamu. Itu makna yang salah. Yang benarnya Allah yang memberikan kecukupan kepadamu dan juga kepada orang mukmin yang mengikutimu. Taib. Dan sisi pendalilan ayat ini dengan judul bab jelas bahwa al-hasbu, ya, al-hasbu. Cukuplah Allah taala memberikan al-hasb, kecukupan kepadamu. Allah taala yang memberikan kecukupan kepada kamu. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan kepada seorang hamba, maka dia tidak butuh kepada yang lain. Dia tidak butuh kepada yang lain. Dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi pendalilannya bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala mencukupi Nabi Muhammad SAW dan kaum mukminin, menunjukkan bahwasanya mereka hanya bertawakal, ya, Nabi dan orang beriman hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka al-hasbu ini melahirkan, yakni ketika engkau sudah dicukupi oleh Allah taala, ya sudah. Jangan kamu bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala sudah memberikan kecukupan kepada kamu. Memberikan kecukupan kepada kamu. Nah, dan di antara bentuk kecukupan Allah taala kepada kamu adalah wallahu ya'simuka minan nas. Allah melindungi kamu dari semua manusia yang mencoba untuk mengganggumu, yang mencoba untuk mencelakaimu. Karena itu di awal-awal Islam, Nabi SAW di awal-awal, beliau selalu memakai penjaga kalau tidur. Baik di perang, ketika di perang, beliau SAW itu selalu ada yang berjaga di depan tenda beliau kalau perang. Ketika beliau tidur. Namun ketika turunnya ayat ini, wallahu ya'simuka minan nas, Allah taala yang melindungi kamu dari manusia, maka Nabi SAW sudah tidak dijaga lagi ketika tidur. Beliau SAW sudah melarang para sahabat untuk menjaga beliau. Kenapa? Karena ketika Allah mengatakan wallahu ya'simuka minan nas, wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga kamu dari manusia, itu sudah terkandung, yakni kamu sudah tidak butuh penjaga lain. Selain Allah sudah melindungi kamu, untuk apa kamu membutuhkan penjaga yang lain?
maka beliau pun meninggalkan apa? Atau melarang lagi sahabat untuk berjaga di depan tenda beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dikatakan hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin, Allah taala memberikan kecukupan kepada kamu dan kepada orang-orang beriman, menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau yang beriman ini apa namanya? Mereka telah menyandarkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan sepenuhnya diri mereka kepada Allah taala, menyerahkan sepenuhnya nasib mereka kepada Allah taala, dan itulah hakikat tawakal. Hakikat tawakal adalah seorang menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi pendalilannya di sini bahwa tadi di sini dikatakan bahwa orang-orang beriman tawakal kepada Allah itu adalah atba khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengikut khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikatakan wa man ittaba'aka minal mu'minin, bahwa orang-orang yang beriman yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjalan di atas jalan beliau juga tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini walaupun mimbabil khabar, sifatnya pengabaran, wahai Nabi, ya, Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi kamu dan orang-orang, memberikan kecukupan kepada orang beriman. Walaupun yang sifatnya pengabaran, ayat ini sifatnya pengabaran tapi mengandung makna perintah, yakni kalau kamu tahu bahwasanya Allah sudah mencukupi kamu dan juga orang memberikan kecukupan kepada orang-orang beriman, maka kalau begitu kamu jangan bertawakal kepada selainnya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian ayat yang berikutnya, dalil yang berikutnya, wa qaulihi ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang memberikan kecukupan kepadanya. Ya, perhatikan al-hasbu. Al-hasbu ini, ayat ini menjadi penjelas ayat sebelumnya. Ya. Jelas ya? Memperjelas ayat sebelumnya. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Allah memberikan kecukupan kepada kamu. Allah memberikan kecukupan yang mencukupi orang-orang beriman. Tapi apa hubungannya kecukupan dengan tawakal? Kata beliau membawakan ayat berikutnya, wa qaulihi ta'ala wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah memberikan kecukupan kepadanya. Maka kecukupan dijadikan sebagai natijah, sebagai buah dari apa? Tawakal. Tawakal dijadikan prasyarat untuk mendapatkan al-hasbu minallah. Kalau begitu kita hubungkan dengan ayat sebelumnya. Kalau begitu tatkala Allah mengatakan wahai Nabi, Allah memberikan kecukupan kepada kamu. Allah memberikan kecukupan kepada para sahabat, orang beriman yang mengikuti kamu. Mengapa Allah memberikan kecukupan kepada kamu? Tadi karena kamu bertawakal. Karena orang-orang beriman yang mengikuti kamu bertawakal. Karena siapa yang bertawakal, maka Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Jelas ya? Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang memberikan kecukupan kepadanya. Sisi pendalilan ayat ini, ya, berhubungan dengan ayat sebelumnya, menunjukkan bahwa tawakal itu ibadah. Mengapa? Dari sudut pandang mana ayat ini, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, dari sudut pandang mana ayat ini menunjukkan bahwa tawakal itu ibadah? Baik, tafadhalu. Nah, ditulis. Dari sudut pandang mana ayat ini, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, menunjukkan bahwa tawakal itu ibadah. Dipuji pelakunya. Di mana pujiannya? Fa huwa hasbuh. Taib. Sudah dekat. Ya. La ba'sabi, pujian walaupun sifatnya tidak spesifik ya. Ya, qarrabta walamma. Ya. Kalau bahasanya sudah dekat jawabannya tapi belum pas. Perintah untuk bertawakal, enggak ada perintah di sini. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Enggak ada perintah. Nah, taib ini. Ada balasan.
Ini pendalilnya. Jadi siapa yang bertawakal kepada Allah, dia mendapatkan fahu hasbu, diberikan balasan. Diperjelas ya, bukan balasan apa ini? Balasan baik. Pahala kan balasan kan ada dua, balasan baik sama buruk. Yani orang yang bertawakal dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan yang baik. Yaitu apa balasan yang baik? Hasbu. Al-hasbu. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia memberikan kecukupan kepadanya. Kaidahnya, semua amalan yang dijanjikan padanya pahala, kebaikan, maka itu adalah ibadah. Maka itu adalah ibadah. Tapi sebelum sampai di situ, kita harus bertanya, mana dalilnya bahwa hasbu itu adalah balasan kebaikan? Ya. Mana dalilnya bahwasanya hasbu itu adalah amalan kebaikan? Hah? Dalilnya adalah ayat sebelumnya, bahwa hasbu Allah berikan kepada Nabi dan orang-orang beriman. Menunjukkan hasbu ini balasan baik. Karena kalau bukan balasan baik, tidak mungkin diberikan kepada Nabi dan orang-orang beriman. Jelas ya? Jadi ini dua ayat berhubungan. Jelas? Baik. Jadi yang pertama, harus difahami bahwa al-hasbu itu adalah balasan kebaikan. Balasan yang sifatnya kebajikan. Balasan yang sifatnya kemuliaan. Itu hasbu. Kemudian Allah Ta'ala menjanjikan hasbu bagi mereka yang bertawakal. Kalau begitu jelas bahwa tawakal itu ibadah. Karena semua amalan yang dijanjikan padanya kemuliaan, pahala, maka dia adalah ibadah. Itu sisi pendalilannya. Taib. Qala rahimahullahu ta'ala, pada dalil berikutnya, qala wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Sebelumnya, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia yang memberikan kecukupan kepada mereka. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi siapa yang bertawakal. Apa yang dijanjikan? Al-hasbu, kecukupan. Ya. Bukan dijanjikan kekayaan. Jadi, kalau ada yang mengatakan kalau mau kaya tawakal, itu paradigma yang keliru. Paradigma yang keliru. Ya. Karena ketawakalan itu bukan prasyarat kekayaan. Kekayaan juga tidak bisa diraih dengan tawakal. Tapi yang dijanjikan oleh Allah dengan tawakal adalah al-hasbu, kecukupan. Kenapa? Karena kekayaan bukanlah murni kebaikan. Sebagaimana berkekurangan juga bukan murni kebaikan. Yang kebaikan adalah ketika seorang mendapatkan kecukupan. Cukup. Dan itulah yang didapatkan oleh orang yang bertawakal. Allah tidak mengatakan siapa yang bertawakal dia akan kekurangan. Enggak juga dikatakan siapa yang bertawakal dia akan berlebihan. Tapi siapa yang bertawakal, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Karena kecukupan itulah nikmat yang sebenarnya. Ketika seorang mendapatkan kecukupan. Itulah hakikat dari kenikmatan. Ketika dia mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kekurangan, maka kekurangan bisa menjadi fitnah. Kemiskinan bisa menjadi fitnah. Sebagaimana kekayaan juga bisa menjadi fitnah. Bisa menjadi fitnah. Nah, adapun al-hasbu cukup. Nah, inilah hakikat dari apa? Inilah hakikat dari 6 kebaikan. Kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Ya. Karena itulah kata para ulama bahwasanya berlebih tersebut, ya, terlepas dari dia melaksanakan ketaatan atau tidak ketaatannya kepada Allah Ta'ala, maka pada dasarnya kelebihan harta yang dimiliki oleh seorang itu merupakan hal yang minus bagi dirinya. Minus bagi dirinya. Ya. Kenapa? Karena banyaknya harta tersebut, ini walaupun dia tunaikan semua hak-hak hartanya, dia keluarkan zakatnya, ya, dia keluarkan zakatnya, dia keluarkan sedekahnya tiap hari, tapi banyaknya harta itu menjadi hukuman tersendiri. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala menghukum sebagian ahlu tauhid. Menghukum sebagian ahlu at-tauhid. Dengan apa hukumannya? Yakni dengan diberikan harta yang banyak kepadanya. Dia orang bertauhid, tapi dia mendapatkan hukuman dari Allah Ta'ala, ya tentunya semua dengan hikmah Allah. Di antara hukumannya adalah diberikan banyak harta. Mengapa? Karena ketika dia diberikan banyak harta, maka pada hari kiamat dia akan tertunda masuk surga dengan banyaknya hisab yang harus dia pertanggungjawabkan. Dan tidak diragukan tertundanya seorang masuk surga itu merupakan siksaan tersendiri.
Merupakan apa? Siksaan tersendiri ya. Anggaplah kalau kita sehari-hari kita lagi ngantri, tiba-tiba orang masuk saja seperti itu, kita nungguin, kan begitu. Ya, kita belum selesai-selesai, orang sudah jalan semuanya. Ini kan apa namanya? Apalagi perjalanan di depan masih panjang. Tidak dilakukan akan memberikan rasa sakit di dalam hati. Ya, maka demikian pula ketika dia melihat orang-orang masuk surga dan dia masih tertahan dengan pemeriksaan hartanya yang sangat banyak, yang banyak tersebut. Maka itu nau bukan azab dalam artian mencelakakan, disiksa dia enggak, tapi itu nau minal azab. Bentuk siksaan bagi kepada sebagian ahlu tauhid adalah ketika dia memiliki harta yang berlimpah. Karena itu akan memperlambat dia masuk ke dalam sorga. Maka kebaikan adalah al-hasbu. Dan al-hasbu cukup ini akan didapatkan bagi mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya fin nar wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu lah innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum ya innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wan Nasa'i. Baik. Ini menunjukkan besarnya kedudukan ucapan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lihat lagi-lagi hasbu. Menunjukkan inilah yang dituntut, al-hasb, kecukupan. Ya. Hasbunallah, Allah memberikan kecukupan kepada kami. Dan kecukupan di sini bukan hanya dalam masalah harta, tapi mencukupi dia dari hal-hal yang bisa memudaratkan dirinya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah Subhanahu wa taala mencukupi kami dan dialah sebaik-baik wakil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini bahwa ini diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api. Yang dengannya Allah tak menjadi sebab Allah taala menyelamatkannya. Dan juga diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berkata kepada beliau, ini kelihatannya dalam apa namanya, dalam perang Ahzab ya. Innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang ya telah berhimpun, telah berkumpul untuk mengalahkan kalian, menyerang kalian, maka takutlah kalian kepada mereka. Fazadahum imana, justru ancaman tersebut, teror tersebut menambah keimanan mereka. Seraya berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini menunjukkan bahwasanya ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil ini adalah ucapan pamungkas dari para nabi dan rasul. Di sini dicontohkan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi nabi yang lain. Yani beliau berdua ini adalah dua nabi yang mencapai jenjang khullah, jenjang yang tertinggi yang bisa dicapai oleh seorang manusia di hadapan Allah taala, yakni khullah. Ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW disebutkan dua Khalilullah, dan bagaimana ucapan yang mereka ucapkan, ucapan apa yang keluar dari mulut mereka ketika mereka berada di titik balik, berada di titik tertinggi, ketika mereka merasakan titik tertinggi gangguan, titik tertinggi siksaan dari kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam yang puncaknya ketika dibakar dengan api, dan Nabi Muhammad SAW puncak tertingginya di sini ketika mereka dikepung oleh pasukan Ahzab, pasukan sekutu dalam perang Khandaq. Ada beberapa sahabat yang terbunuh karena semua makanan masuk diblokir, tidak boleh ada yang masuk. Ya. 6. Di sini di perang ini, di perang Khandaq ini, ya. 6. Maka ketika dalam titik terendah seperti itu, ya, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang beliau ucapkan, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan ucapan ini hanya bisa diucapkan oleh seorang dalam titik kritis seperti ini kalau dia memahami hakikat tawakal. Yani, ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, sisanya saya serahkan kepadamu. Ya. Dan untuk mengucapkan ucapan seperti ini, ya, tadi menunjukkan orang yang mengucapkannya ya adalah orang yang memiliki ketawakalan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Taib syahidnya, syahid hadis ini dengan judul bab, saya kira jelas ya, bagaimana ketawakalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ketawakalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan, ya. Bukan hakikatnya, karena kita katakan tadi tawakal itu ibadah hati, bukan ibadah mulut. Apa ucapan ini hasbunallah wa ni'mal wakil, ini hanya sekedar representasi dari apa yang ada dalam hati. Hakikat tawakal itu di hati, bukan di mulut. Orang mengatakan saya tawakal tapi hatinya tergantung kepada harta, kepada ini, kepada ini. Nah, itu kebohongan. Itu kebohongan. Maka ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil ini ketika diucapkan oleh para nabi dan rasul, ini sudah menunjukkan apa yang ada dalam hati mereka. Dan dengan sebab itulah Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka siapa yang bertawakal kepada Allah diberikan keselamatan, kecukupan oleh Allah Ta'ala. Dan ini, hadis ini bisa menjadi tafsir dari al-hasbu, bahwa di antara bentuk al-hasbu, lihat bagaimana bentuk kecukupan yang Allah berikan, lihat keadaannya, kisahnya Nabi Ibrahim, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Ahzab ini. Dan ada yang mengatakan kalau nggak salah ini di perang Uhud ya, wallahu alam. Baik, kita lihat lagi nanti. Baik. Ini selesai dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Tsumma qala rahimahullahu taala fihi masail. Al-ula anna at-tawakkula minal faraid. Bahwa tawakal termasuk fardu, kewajiban. As-tsaniyah annahu min syurutil iman. Pada kalimat innal mu'minuna, ya, dia merupakan syarat keimanan. Yang dimaksud dengan syarat keimanan di sini apa? Atau pada firman Allah Ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini dikatakan bahwa tawakal adalah syarat keimanan. As-salisah tafsiru ayatil anfal. Tafsir ayat surah Al-Anfal. 6. Ayat Al-Anfal. Baik. Ayat yang kedua dan yang ketiga. Dua-duanya ini berkenaan dengan kesempurnaan tawakal kepada Allah Ta'ala. Sudah kita sebutkan tafsirannya. Ar-rabi'ah tafsirul ayatil lati fi akhiriha. Tafsir ayat yang terdapat dalam surah Al-Anfal. Yakni, ini dalam surah nomor 3 ya, ayat nomor 3. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Ini akhir ayat surah Al-Anfal. Kemudian kata beliau rahimahullah al-khamisah tafsiru ayatil thalaq. Tafsir ayat dalam surah At-Thalaq. Nam wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. As-sadisah idhamu sya'ni hadhil kalimah. Masalah yang keenam, besarnya kedudukan kalimat ini, yakni kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Kenapa besar kedudukannya? Karena ya disebutkan setelahnya as-sabiyah annaha qaulu Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syada'id. Di antara bentuk kebesaran, keagungan kalimat ini ya adalah karena Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengucapkan kalimat ini pada asyada'id. Bahkan bukan sembarang syada'id, bukan sembarang syiddah, tapi titik titik terendah yang dirasakan ya, atau titik, kalau kita katakan titik tertinggi lah, titik tertinggi siksaan kaumnya kepada para nabi ini, kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengucapkan kalimat ini pada kondisi kritis seperti itu. Dan ini menunjukkan tingginya keutamaan atau besarnya kedudukan kalimat ini. Karena itulah ya, di antara cara untuk menguatkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memahami hakikat tawakal itu apa? Hakikat tawakal itu apa? Bagaimana mewujudkan tawakal dan sering mengingatkan hati dengan lisan, yakni dengan mengulang-ulang hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, selalu dia mengingatkan hatinya, karena hati itu innama sumyal qalbu litaqallubihi, bahwa hati dinamakan hati karena sering bolak-balik. Hari ini dia tawakal, besok tidak. Ya, maka butuh selalu diingatkan hati ini dengan al-lisan. Wallahu taala alam bisawab. Ini selesai bab yang ke-33. Insyaallah taala kita lanjutkan pada bab 34 pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. 6.
Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran ala husni istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada soal? Nah.